Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada posisi di Prenganom Masaran, Sragen, di kawasan Sabu Ijo, termasuk lumbung padi yang ada di daerah Masaran, Prenganom. Jalur setelah jalan layang ternyata ada beberapa titik ruko. Nah, ini dikontrakkan kios. Nah, mungkin teman-teman yang ingin investasi ya atau ingin mengembangkan usahanya bisa juga kontrak di sekitar sini. Nah, luar biasa, sangat potensi. Jadi di sekitar kita sebenarnya banyak peluang bisnis ya. Mungkin kita membangun wilayah kita untuk dikontrakkan, ini merupakan teori income pasif ya. Jadi ketika seseorang punya modal, punya investasi, bangun ruko dikontrakkan. Investasi awal besar tapi setelah laku luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi harus mencari titik yang strategis ya. Titik strategis, jangan sampai jalur cepat. Ya, kemudian yang ketiga, pinggir jalan. Pinggir jalan tingkat peluangnya lebih tinggi daripada yang di dalam, karena peluangnya di pinggir jalan ini sangat potensial untuk usaha apapun ya. Untuk usaha apapun peluangnya lebih tinggi dan potensial. Maka sekali lagi, mungkin ini ada terobosan apa ya, terobosan peluang. Jadi ada tempat dibangun ruko, dikontrakkan, ini luar biasa. Tapi memang tidak mudah, paling tidak butuh modal ya, butuh modal. Kemudian yang kedua, butuh kemampuan planning. Yang ketiga, keberanian spekulasi, karena tidak semua orang mau berspekulasi atau mengambil spekulasi. Ada orang yang berani mengambil spekulasi, bro. Jadi misalnya lah, awal misalnya dibangun satu pulaunya 100 juta. Kalau dikontrakkan 1 tahun senilai 10 juta, 10 tahun selesai. Ya, kita masih punya aset, bahkan tempat tersebut dari tahun ke tahun nilainya akan berkembang. Nah, artinya apa? Sebenarnya keberanian kita mengambil sisi peluang. Ini di beberapa kios sudah ada listrik sendiri ya, ada panel listrik sendiri. Artinya ini peluang bisnis ya, peluang bisnis, peluang usaha yang bisa diambil dan diraih. Nah, ini kebetulan ada di jalan raya Masaran Gemolong. Kebetulan ada di Prenganom. Ya, ini salah satu peluang bisnis yang bisa diharapkan dan akan menjadi income pasif. Ada teori bahwa sebaiknya di teori buku cash flow kuadran, punya usaha dijalankan, kemudian punya saham. Atau mungkin kita partner kerja menghasilkan uang, artinya uang kita menjadikan uang. Kontrakan ruko begini adalah aset menghasilkan uang ya. Kadang uang itu untuk merawat aset itu uang yang bodoh. Maksudnya gimana? Ya, kita punya uang terus kemudian untuk memelihara mobil mewah, memelihara motor, itu uang untuk merawat aset. Yang betul adalah aset harus menghasilkan uang. Jangan sampai aset tidak menghasilkan uang. Ini menjadi masalah. Jadi kalau bisa, berpikirlah bahwa aset-aset kita jadi uang. Contoh, ada tanah properti yang kosong disiwakan, misalnya setahun 50 juta, 100 juta. Tanah kosong pun bisa jadi duit. Tapi hanya saja memang karakternya harus di pinggir jalan. Ya, harus di pinggir jalan. Begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kepandaian kita melihat dan peluang membuat dan menata sistem daripada marketingnya, kemudian pandai-pandai memanage serta melihat peluang dengan jeli. Itu kawanku, jadi sekedar catatan referensi dalam perjalanan kita. Pandai-pandailah mengambil sisi positifnya, sisi untungnya, dan berani menghadapi aliran zaman atau nuting zaman kelakone yang setiap saat akan berubah peluangnya, berubah potensinya, dan berubah cara bisnisnya dan cara mainnya.
Masih bersama Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.